Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Millennial Citizenship bersama saya Risma Nur Hakim. Kapanpun dan dimanapun kalian berada, belajar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraannya tetap di Millennial Citizenship. Kali ini saya masih akan membahas bab 6, yaitu tentang memperkuat komitmen kebangsaan. Lebih spesifiknya, saya akan membahas tentang sub-pembahasan bentuk-bentuk semangat dan komitmen kebangsaan yang ditunjukkan pendiri negara. Oh iya, sebelum menonton video ini, alangkah lebih baiknya kalian tonton dulu video tentang bagaimana keras dan sulitnya perjuangan para pendiri negara, yaitu diantaranya tokoh yang dibahas adalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, para tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tentunya hal ini berkaitan dengan komitmen dan semangat yang ditunjukkan oleh para pendiri negara. Untuk video ini bisa dicek, linknya ada di deskripsi. Jika kita maknai lebih jauh tentang semangat dan komitmen kebangsaan, para pendiri negara memiliki jiwa, semangat, dan nilai-nilai yang sangat tinggi terhadap bangsa dan negara. Jiwa dan semangat komitmen dalam perjuangan merebut kemerdekaan disebut juga sebagai nilai-nilai kejuangan 45. Masalahnya, apakah dalam alam kemerdekaan nilai-nilai 45 perlu terus digelorakan? Untuk siapa? Di mana? Kapan? Mengapa dan bagaimana manfaatnya? Dengan memahami nilai-nilai 45 diharapkan bisa menjawab masalah tersebut. Jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan bangsa Indonesia tidak lahir seketika, tetapi merupakan proses perkembangan sejarah dari zaman ke zaman. Artinya bahwa cikal bakal nilai itu sudah ada dari zaman kerajaan, hanya belum muncul dan dirumuskan. Barulah tercapainya titik puncak pada tahun 1945. Nilai-nilai itu disepakati sebagai dasar atau landasan atau kekuatan dan daya dorong bagi para pendiri Republik Indonesia. Untuk memperoleh gambaran tentang nilai-nilai 45 yang berkembang pada setiap zamannya, diadakan periodisasi sebagai berikut. Periode 1. Masa sebelum pergerakan nasional. Masih ingat masa pergerakan nasional? Ya, masa pergerakan nasional itu tahun 1908. Ditandai lahirnya organisasi Budi Utomo. Nah, ini masa sebelum pergerakan nasional. Berarti masa jauh sebelum ada organisasi Budi Utomo. Tepatnya saat Nusantara ini dimiliki oleh masa kerajaan. Pada masa kerajaan di Indonesia telah muncul semangat dan komitmen kebangsaan dalam melawan bangsa asing yang menjajah. Beberapa pahlawan yang berjuang dengan gigih melawan penjajah adalah Sultan Agung Mataram tahun 1645, Sultan Agung Tirtayasa dan Kitapa di Banten tahun 1650, Sultan Hasanuddin di Makassar tahun 1660, dan masih banyak lagi. Mereka berjuang di daerahnya masing-masing. Bahkan setelah mereka wafat pun banyak orang-orang yang melanjutkan perjuangan melawan penjajah. Hal tersebut membuktikan bahwa semangat perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah tidak pernah padam. Periode 2. Masa pergerakan nasional. Dalam masa pergerakan nasional ini, jiwa merdeka makin menggelora. Rasa harga diri bangsa yang tidak mau dijajah menggugah semangat mereka, dan perlawanan seluruh masyarakat terhadap penjajah untuk berusaha merebut kembali kedaulatan dan kehormatan bangsa. Timbullah jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan, nilai harkat dan martabat manusia,
jiwa dan semangat kepahlawanan, kesadaran anti penjajah atau penjajahan, kesadaran persatuan dan kesatuan perjuangan. Tahap awal perjuangan nasional ditandai dengan lahirnya Budi Utomo tahun 1908. Kemudian Serikat Dagang Islam atau Serikat Islam tahun 1912. Dan pada tahun 1928 terjadilah Sumpah Pemuda yang merupakan perwujudan tekad dan keinginan bangsa Indonesia dalam menemukan dan menentukan identitas, harga diri sebagai bangsa, rasa solidaritas menuju persatuan dan kesatuan bangsa, lalu menjurus pada kemerdekaan dan kedaulatan bangsa. Jepang menjajah Indonesia tahun 1942 sampai 1945. Akibat penjajahan Jepang, rakyat Indonesia mengalami penderitaan. Namun, penggembelengan pemuda dapat menimbulkan semangat yang kukuh dan memupuk militansi yang tinggi untuk merdeka. Penggembelengan oleh Jepang menimbulkan hikmah dan manfaat untuk merebut kemerdekaan. Tahap perjuangan antara kebangkitan nasional dan akhir masa penjajahan Jepang merupakan persiapan kemerdekaan. Jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan makin menggelora. Periode 3, masa proklamasi dan perang kemerdekaan. Pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Lahirnya negara Republik Indonesia tidak diterima pihak Belanda. Belanda ingin menjajah kembali. Mulailah bangsa Indonesia melakukan perjuangan dalam segala bidang. Bangsa Indonesia mencintai perdamaian, tetapi lebih mencintai kemerdekaan. Oleh karenanya, bangsa Indonesia berjuang dengan mengangkat senjata, berjuang dalam bidang politik, dan melakukan diplomasi. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan melahirkan nilai-nilai operasional atau nilai-nilai praksis yang memperkuat jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan, terutama rasa harga diri sebagai bangsa yang merdeka, semangat untuk berkorban demi tanah air, bangsa, dan negara. Perjuangan bangsa Indonesia sampai ke periode ketiga ini diberi nama sebagai jiwa, semangat, dan nilai-nilai 45. Periode 4, masa perjuangan mengisi kemerdekaan. Perjuangan masa ini tidak terbatas waktu karena perjuangan bermaksud mencapai tujuan akhir nasional seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam periode ini, jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan yang berkembang sebelumnya tetap lestari, yaitu nilai-nilai dasar yang terdapat pada Pancasila, Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Nilai yang mengalami perubahan adalah nilai operasional. Dalam masa perjuangan mengisi kemerdekaan, kemungkinan nilai-nilai semangat juang akan bertambah. Secara kualitatif, kemungkinan akan mengalami perubahan-perubahan sesuai dinamika dan kreativitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itulah nilai-nilai 45 yang berkembang pada setiap zamannya. Intinya, pada setiap periode tersebut, rakyat Indonesia menunjukkan komitmen kebangsaan yang kuat. Hingga saat ini, komitmen kebangsaan tersebut harus dipertahankan, bahkan diperkuat lagi karena tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini tidaklah kecil. Tantangan menjaga keutuhan dan kejayaan bangsa dapat datang dari dalam dan luar negeri, seperti malas, korupsi, pemberontakan, dan krisis ekonomi merupakan tantangan yang berasal dari dalam dan harus dihadapi oleh seluruh anggota masyarakat. Penjajahan secara fisik pada saat ini kemungkinannya sangat kecil terjadi, tetapi ancaman dari luar yang bersifat non-fisik seperti gaya hidup, datangnya ajaran yang tidak sesuai dengan Pancasila, janganlah dianggap sebelah mata. Untuk menghadapi semua tantangan tersebut, jiwa dan semangat 45 patut kiranya untuk tetap dipertahankan. Semangat 45 adalah dorongan
dan perwujudan dan dinamis dari jiwa 45 yang membangkitkan kemauan untuk berjuang merebut kemerdekaan bangsa, menegakkan kedaulatan rakyat, serta mengisi dan mempertahankannya. Selain itu, nilai penting yang berkaitan dengan semangat dan komitmen kebangsaan antara lain sebagai berikut. Silahkan poin-poinnya bisa dibaca langsung oleh kalian. Baik Sobat Milenial, itulah penjelasan untuk video pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.